Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sandy Arkanes. Kembali lagi ya dengan gua sang live streamer standar biasa, ya kan. Untuk konten kali ini gue bakal ngebahas review jujur pemakaian Indosat Hi-Fi, ISP Indosat Hi-Fi. Nah, seperti yang kita tahu, ISP Indosat Hi-Fi itu merupakan, kalau nggak salah itu adalah rebranding dari GG. Ya, kan sebelumnya kita tahu kalau IGG itu udah bangkrut karena salah satu dirutnya kata sih, ya itu gue sih nggak mau tahu ya, karena kebijakan hak pelanggan juga udah terputus secara sepihak. Nah, lewati hal itu kita bakal ngebahas seberapa bagus Indosat Hi-Fi ini dalam 5 parameter berdasarkan pengalaman gue sendiri. Nah, jadi 5 parameter yang bakal gue bahas itu adalah: 1, kecepatan internet, kualitas jaringan, biaya, layanan pelanggan, dan atau fitur. Nah, kemudian kita mulai pada kecepatan internet ya. Kecepatan internet yang kita tahu itu kalau Indosat sendiri mungkin yang ngasihnya 1:1. Namun apakah benar begitu ya? Selama gue pakai memang 1:1. Kalau ini adalah buktinya nih, gue kasih bukti sendiri. Ini speed test ya kan, kita bakal ngetes berapa cepat internet yang gue pakai. Nah, kebetulan di sini adalah kecepatan yang gue pakai itu 50 Mbps. Kata si salesnya 1:1 ya, 50. Kita buktiin aja di sini. Di sini kecepatan internetnya 52 Mbps. Untuk kecepatan download sesuai, turun sedikit, bilang ya nggak masalah lah ya, selama toleransinya 5%, batas toleransi. Nah, untuk bagian upload, batas toleransinya masih di lihat antara 44 dan 45. Cukup lumayan untuk dari kecepatan itu sendiri ya, sesuai dengan 1:1. Dan ini gue sama sekali dalam sebulan ini belum menemukan permasalahan dari entah internet tiba-tiba putus, entah error, entah apa. Gue nggak ada masalah sama sekali. Mungkin beda-beda wilayah, mungkin beda-beda ini kali ya. Nah, ini kebetulan wilayah gue di daerah sekitar Banten, kemungkinan cukup lumayan oke. Kita berangkat pada parameter kedua, dalam kualitas jaringan. Nah, sejauh ini gue pakai kualitas jaringan yang gue rasakan ini cukup impresif. Pertama, stabil ya kan. Kedua, cepet. Dari game, buktinya dari live streaming gue aja lihat sendiri, gak ada masalah terkait teknis jaringan. Nah, itu cukup oke. Nah, ketiga, kita masuk pada parameter biaya. Dari parameter biaya di sini gue berlangganan yang 50 Mbps, harga 20.000 beserta PPN 11%. Total pembayaran gue 305.000 sesuai ya kan, memang PPN. Nah, karena ini masalah, dan ini masih dalam 1 bulan, gue masih belum bisa bilang flat atau nggak flat. Mungkin nanti kita bahas di review jujur selama 3 bulan pemakaian, karena ini pemakaian awal bulan gua. Nah, biaya juga lumayan affordable dibanding yang kompetitornya ya. Gua nggak sebut mereknya, kalian juga udah tahu sendiri. Kita masuk pada parameter keempat, yaitu layanan pelanggan. Nah, di layanan pelanggan ini gue masih belum bisa ngebahas lebih jauh karena masa gue juga bulan gitu kan. Cuma hal yang perlu gue ketahui itu banyak dari Instagram atau Facebook atau YouTube lah ya, suka ada komen layanannya ampas nih, gue udah bayar gue udah bayar biaya pemasangan, gue udah bayar biaya awal, tapi kok ISP gue WiFi gue nggak dipasang-pasang gitu ya. Karena gue juga gue nggak tahu, karena gue masih 50-50 kalau dalam layanan pelanggan gitu kan. Yang pertama, gue belum pernah nemu permasalahan dari ISP ini. Yang kedua, gue hanya tahu permasalahan itu dari sosial media. Nah, karena gue belum bisa ngalamin itu sendiri. Karena yang gue tahu katanya ya, si sales Hi-Fi ini nawarinnya itu dari WA gitu kan. Nah, kalau gue ditawarinnya nggak lewat dari WA, tapi lewat dari orang sales yang jalan di lapangan gitu. Makanya gue bilang 50-50 gitu kan, masih netral. Gue bisa bilang baik dan buruknya. Nah, di hari itu juga gue pasang, gue daftar sat lah ya. Terus besoknya di teknisinya datang terus masang. Nah, itu oke dong ya kan, nggak nunggu 2 hari atau nggak nunggu 3 hari, gue cuma nunggu sehari pemasangan itu. Oke, kita masuk pada fasilitas dan fitur alias parameter kelima. Nah, untuk fasilitas dan fitur ini menurut gue, mulai dari spesifikasi routernya yang sudah dual band, cukup mantep. Dual band itu lumayan langka loh. Cuman si Hi-Fi ini ngasih dual band ya kan. Nah, kemudian untuk fitur atau fasilitas yang lebih jauh itu mungkin dari kualitas jaringan juga mirip-mirip ya kan. Dari bandwidth kita udah tahu 1:1, dan kemudian apakah dia ini ada FUP ya, yang seperti kita tahu kalau gua setelah pindah dari Kubu Merah itu kan ada FUP ya. Nah, kalau di Hi-Fi ini gue belum menemukan sama sekali FUP. Gak ada penurunan speed lah ya. Ya, intinya 50 aja. Gue mau pakai jor-joran atau enggak ya suka-suka gue gitu ya, karena gue juga tergolong heavy user gitu kan. Gue pas itu pakai Kubu Merah itu buat kubu heavy user itu, waduh parah, suffer parah. Gue live streaming, gue download game atau
download film kan. Ya intinya gue termasuk heavy user lah ya. Nah kemudian gue coba hype-in untuk heavy user, ternyata wow, oke, the best gitu kan. Ya mungkin untuk keseluruhan dari ratingnya ini adalah, kalau bagi gue ya, karena gue juga masih dalam layanan pelanggan 50-50, mungkin gue kasih dari 10 ya ke, mungkin ini ada di 8, karena gue masih belum tahu permasalahan lebih lanjut. Mungkin kalau di review 3 bulan setelah pemakaian ini mungkin bisa turun, mungkin bisa naik lagi, kan gue nggak tahu gitu kan ya. Namanya ISP juga dikerjakan oleh manusia, nggak mungkin selalu perfect gitu kan, kita udah tahu itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau mau bertanya-tanya terkait masangnya di mana, boleh kontak gue, ntar gue kasih nomor salesnya selama di wilayah daerah Tangerang. Terima kasih.